Aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk melangkah maju dan menikmati hidup dengan segala keindahannya. Buku Cerita. Selamat datang di buku cerita. Kita awali dengan kopi yang mau habis ini. Oke, buku cerita menerima cerita demi cerita untuk dibacakan. Ada banyak yang sudah masuk. Jadi ini bukan melulu cerita cinta. Bukan melulu cerita tentang hubungan pacaran, hubungan suami istri, hubungan apapun itu, tentang cinta. Bisa juga tentang kehidupan, apapun itu. Apapun itu nama juga cerita, ya kan? Jadi silakan dikirim di buku cerita dan kita akan baca cerita demi cerita karena kita akan mendapatkan value demi value di sini. Seperti yang sudah dikirim oleh New L. L baru, New L. Terima kasih New L. Yuk kita baca kisah atau cerita dari New L. Hai buku cerita, halo Mas Awang, halo. Aku adalah seorang perempuan yang dikenal dengan sifatku yang lucu dan periang. Oke. Di hadapan orang-orang, aku selalu terlihat ceria dan penuh tawa. Namun di balik senyum itu, ada dendam yang tersimpan dalam hatiku. Namun di balik senyum itu, ada dendam yang tersimpan dalam hatiku. Dendam yang berasal dari cinta yang tidak pernah terungkap sejak kami berdua masih di bangku SMP. Jadi aku diam-diam memendam perasaan terhadap seorang lelaki yang membuat hatiku berdegup lebih cepat. Namun semuanya berubah saat dia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Rasanya seperti pedang yang menusuk langsung ke hatiku. Aku terluka, tapi aku tetap memilih untuk menyimpan dendamku dalam-dalam. Ya, tidak banyak orang yang tahu sifat asli di balik senyumanku yang terus-menerus. Aku tetap bersikap ceria dan menyebarkan kebahagiaan di sekelilingku. Aku ingin melihatnya bahagia, meskipun itu bukan denganku. Aku tahu bahwa dendam tidak akan membawaku pada kebahagiaan sejati. Namun, perlahan-lahan sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Ya, aku mulai berkenalan dengan orang-orang baru yang membuka pintu hatiku. Mereka mengajarkan aku tentang pentingnya memaafkan dan membebaskan diri dari dendam yang membelenggu. Aku belajar untuk melihat ke depan dan menciptakan kebahagiaan yang baru. Suatu hari, ketika aku sedang menikmati kebersamaan dengan teman-teman baru, dia muncul lagi di depanku. Dia ada kembali di kehidupanku. Namun, kali ini aku sudah berbeda kok. Aku tidak lagi memendam dendam, melainkan mengampuni dan mengizinkan diriku untuk melanjutkan hidup dengan kebahagiaan. Kami berdua akhirnya duduk bersama, berbicara tentang masa lalu yang pernah mengikat kami. Aku mengungkapkan perasaan terpendamku dan bagaimana dendam itu telah membebani hatiku dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dia pun meminta maaf atas luka yang telah dia sebabkan. Ya, dulu dia adalah kekasihku. Dan sekarang kami memutuskan untuk memulai kembali sebagai teman. Kehidupan kami terus berjalan, tapi kali ini tanpa dendam dan kebencian. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, melainkan dari
memaafkan, dan membiarkan hati terbuka untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang baru. Ya. Oke, akhir ceritaku adalah bahagia. Aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk melangkah maju dan menikmati hidup dengan segala keindahannya. Kini, aku masih menjadi seseorang yang lucu, periang, dan juga penuh cinta. Oh, this is nice. This is nice. Nice. Ini loh. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, melainkan dari memaafkan dan membiarkan hati terbuka untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang baru. Setuju banget nih. Ini asli nih. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya itu masih punya dendam karena pernah disakiti mungkin, atau pernah diingkari janjinya mungkin, sehingga dendam itu terus ada dalam diri kita. Sementara di sisi lain kita pengen bahagia, aku tuh pengen punya masa depan yang bahagia gitu. Tapi dulu saya pernah ngobrol ya sama seorang teman. Justru melepas dendam, maksudnya meninggalkan dendam itu akan membuka pintu baru dalam kehidupanmu loh. Gitu. Kalau kita masih menyimpan dendam itu, artinya kita kayak masih bawa ransel yang berat aja gitu. Bisa jadi orang yang kita dendam, orang yang kita maksud gitu ya. Kita dendam sama si A. Bisa jadi si A ini sekarang dia happy gitu. Dia sudah bahagia dengan orang lain, dia sudah bahagia dengan kehidupannya. Kitanya masih dendam, kitanya masih membawa ransel yang penuh dendam itu. Kitanya masih menggerutu, kitanya masih marah-marah gitu-gitu. Dia udah bahagia, dia senang-senang aja. Dia mau healing kemana, dia mau party-party kemana gitu. Kitanya yang masih Jadi akhirnya, ini mengingatkan kita sih, ceritanya dari New L mengingatkan kita, ya udahlah. I know it's hard, tapi memaafkan itu kayak membuka pintu baru. Kalau kata temanku waktu itu ya, kita meletakkan tas yang penuh beban itu, jalan kita lebih enteng, kita lebih terlihat oleh orang lain. Khususnya lebih terlihat lebih shiny, lebih glowing gitu ya, lebih auranya lebih keluar gitu ya nggak sih? Karena kita lebih happy, karena kita bahagia gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang bahagia lebih seneng kan. Pengganti itu juga lebih cepat datangnya gitu. Jadi I know it's hard, but at least we can try. Coba untuk kita, ya udahlah ya, dimaafin aja. Ya udahlah ya. Kalau tadi dimaafkan dan membiarkan hati terbuka untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang baru. Karena memaafkan itu harus membunuh ego kita. Jadi ya, bunuhlah ego kita, gak apa-apa. Karena akan muncul kebahagiaan baru ketika ego kita turun gitu. Ego kita turun, ya udahlah gak apa-apa, ya udah aku maafkan. Ya udah aku maafkan, lupain aja deh gitu. Kalaupun ketemu dengan orangnya, ya udah ketemu dengan orang itu, tapi sudah tidak ada dendam seperti yang New L lakukan. Terima kasih New L yang sudah berbagi di sini. Ini pasti jadi satu pembelajaran juga dong buat kita, karena setiap cerita yang ada di buku cerita ini menjadi sebuah value buat semua yang lagi ngikutin ceritanya. Terima kasih banyak, dan kalau juga akan berbagi tentang cerita kehidupannya, silahkan di kolom deskripsi di bawah sudah ada cara-caranya untuk
ikutan di Buku Cerita. So, sampai ketemu di episode selanjutnya di Buku Cerita barengan Awang Ajiwasita. Bye-bye.